Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang saya hormati perwakilan dari Ketua RW, Ketua RT. Yang saya hormati perwakilan dari pengelola RPTRA. Dan yang saya hormati juga perwakilan dari petugas penanganan sarana dan prasarana umum tingkat kelurahan Rawabuaya. Pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya menyampaikan amanat sesuai dengan surat Bapak Ibu. Ya, ini ada di sekolah. Instruksi Wali Kota Administrasi Jakarta Barat terkait pengendalian pencemaran udara di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Bapak Ibu, di DKI Jakarta sudah terkenal katanya polusinya cukup hebat. Bahkan katanya auranya saja sudah banyak asap mengepul. Kira-kira begitu. Nah, kita tahu apa sih yang namanya polusi dan pencemaran udara? Guys, pengertian polusi udara adalah kontaminasi udara oleh zat apapun yang berbahaya bagi manusia dan organisme hidup lainnya. Polusi udara adalah salah satu masalah lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia, yang menimbulkan penyakit kanker paru. Sebenarnya Pak, kalau itu politik seperti saya bukan saya bangga, saya akan beralih kepada moda transportasi umum. Artinya secara pribadi saya sudah memberikan kontribusi untuk tidak mencemari udara. Naik kereta Pak, satu unit kereta ada 10 sampai 12 gerbong yang diangkut 1.000 orang lebih. Banyak Pak. Kalau tidak diangkat 1.000 orang lebih, berarti dia menggunakan kendaraan bermotor dan asapnya bukan diejaran. Tapi begitu dia kembali kepada moda transportasi umum, kereta ada knalpotnya nggak Pak? Kan tidak. Dia tidak mencemari udara. Mengangkat 1.000 orang lebih, berarti mengurangi dampak pencemaran udara dan polusi. Lantas bertanya lagi, kan itu kereta pakai listrik Pak? Listriknya dari pembangkit listrik. Kalau sudah dari pembangkit listrik, semakin banyak listrik yang harus diproduksi untuk keperluan lain-lain, berarti penggunaan bakar berupa gas batu bara semakin banyak. Kalau penggunaannya semakin banyak, kata akhirnya asap hasil produksinya semakin banyak. Makanya dibilang salah satu penyebab terjadinya pencemaran udara adalah pembangkit listrik. Nah, upaya sekali ini apa? Supaya ini pembangkit listrik ini bekerjanya tidak terlalu banyak Pak. Pencemarannya juga tidak terlalu banyak. Ya kita disuruh irit Pak penggunaan listrik. Salah satunya tadi, ya kembali kepada moda transportasi umum. Di rumah lampu-lampu yang tidak diperlukan tidak dimatikan. Lanjut. Gunung berapi meletus. Nah ini. Apa setiap hari harus menanam pohon, lahan habis, aspal baru. Ya ditanam di situ. Ya ada apa ada begitu kira-kira. Selanjutnya beralih kepada moda transportasi umum. Ya kalau memungkinkan Pak, mendingan naik kereta, naik busway dan lain-lain. Pertama ini, kedua kita nggak capek di jalan. Jangan gengsi lah, pakai motor aja, gitu. Yang keempat, gunakan sepeda atau jalan kaki ya tadi. Mau ke toko, mau ke Indomaret, Alfa, ya tadi jangan emes gitu. Kunci motor, pakai motor padahal jalannya sebentar Pak. Ya kita kan sudah menyumbang emisi. Ya gas buang yang dilepas oleh knalpot itu akan mencemari udara. Itu dijadikan setiap orang Pak, bukan kita aja. Tapi untuk berbuat kembali dulu kepada individu ya masing-masing. Selanjutnya hindari pembakaran sampah ini. Jakarta Barat rawan pembakaran sampah
ya teman-teman, ini tiap hari hampir dapat aduan CRM ya, ada tindakan pelanggaran sampah. Saya yakin yang berangkat sampah mudah-mudahan nggak ngerti akibatnya. Yang satu adalah polusi, pencemaran, yang kedua musibah terjadinya kebakaran, Pak. Ya, jadi teman-teman izin ya Bapak Ibu sekalian ya, sekaligus kita berikan arahan bahwa di DKI Jakarta sudah dilarang dan ada sanksinya. Selanjutnya mendaur ulang produk-produk yang dapat dipakai lagi. Bapak Ibu yang PPSU saat lagi bekerja banyak sekali ya sampah-sampah yang masih bisa dikelola, sampah organik yang satu numpuk di Solokan. Ya, dia kalau berlama-lama di saluran akan mencemari kualitas air bawah itu. Yang dia busuk lantas mengandung kimia dibawa oleh air hujan, diserap oleh tanah, pada akhirnya terjadi pencemaran. Tapi tidak kebanyakan. Hanya saja akibat pesatnya perekonomian, akhirnya apa? Dalam rangka pembangunan berkelanjutan tidak mendukung untuk aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi yang baik. Banyak pelanggaran. Lanjut. Ya, lanjut. Ada slide selanjutnya. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau dikomentari. Mudah-mudahan materi singkat ini bisa diterima. Sudah rawan Bapak Ibu di DKI Jakarta ya, polusi merajalela. Kadang-kadang kita nafas juga udah nggak nyaman. Naik motor yang tadinya dari Jakarta Bogor itu ya masih segar, sekarang cuma sekedar ke kecamatan kayak kos-kosan akibat terik matahari, debu, pengap dan lain-lain. Nah ini Bapak Ibu, lapisan ozon rusak akibat ternyata freon AC kita yang kita gunakan itu berdampak kepada lapisan ozon. Zaman dahulu freon AC itu ternyata tidak baik. Sekarang ini sedikit agak ramah lingkungan. Freon itu tidak berwarna, tidak berbau, tidak beracun, tidak berkarat dan tidak boleh terbakar. Terus produk freon itu digunakan untuk pendingin ruangan AC atau lemari pendingin. Lanjut ke atas, Mbak. Ke atas ya. Ya. Terus nah ini efek rumah kaca akibat dari aktivitas yang ada di dalam bumi ya, asap kendaraan bermotor, cerobong industri yang mengebui Bapak Ibu, lantas penggunaan bahan-bahan kimia seperti fuel dan lain-lain, pembakaran sampah dan lain-lain ya, merusak ozon pelapis matahari saat menyinari sifat air kita ya. Pertama, ini penggunaan air ya, mencuci, ada keran yang netes sudah tidak baik ya, segera kita ganti. Kalau netes kecil setiap hari netes, berarti air tanahnya tersedot cuma-cuma. Kalau turun lagi ke bumi lama baru bergabung lagi di bawah ya. Jadi volume air tanah semuanya. Kalau kita eksploitasi tidak bermanfaat, yang panjangnya kualitas air tanahnya terganggu. Mencemari udara dan air tidak adil. Selamatkan pohon untuk bernapas. Alhamdulillah rawa buaya ini tidak seperti tempat saya sebelumnya. Saya juga kamu cerita di sini lumayan ringan, tidak terlalu padat ya pemukiman Bapak Ibu. Bahkan baru pertama kali di Jakarta Barat saya melihat ada kebun kosong, Pak, luar biasa. Di Tagora boro-boro kebun kosong, Pak, mau bikin RT terakhir nggak ketemu sampai tahun sekarang. Nggak punya RPK ya Pak di Jembatan 5. Di sini begitu saya masuk 5 unit langsung bingung ya. Belum lokasi. Jadi alhamdulillah kita sama-sama teman-teman BDSU relawan kampung kita, siapa lagi kalau bukan kita. Kita ajak RPRO warga kita ya untuk peduli kanan. Karena yang menikmati terkait adanya pencemaran relawan penyakit kita. Berarti ada pekerjaan yang secara bersama-sama
kita harus laksanakan. Perkembangan pencemaran udara dan air sebelum Anda berhenti itu. Kalau merokok Bapak Ibu di ruangan, plas ruangan ditutup. Tiba-tiba ada juga yang nggak merokok, yang merokok lebih dari satu, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan, pencemaran Pak, karena ada manusia Anda. Paham? Jadi kalau merokok harus di luar, bebas. Masa kini yang kita nikmati adalah tentang untuk menjaga bumi yang harus dibayar untuk generasi dan anak cucu kita. Sampai di sini yang mudah-mudahan berliur, mudah-mudahan menarik karena sekali lagi materi ini sederhana, tapi ini adalah menjadi isu yang sedang dibicarakan di negara-negara di belahan dunia ini. Ya, bumi kita sudah rusak Bapak Ibu. Siapa lagi yang dapat menyelamatkan bumi kita? Utamanya di DKI Jakarta ini sudah terlalu polusi. Banyak kandungan hutan yang akan merusak kesehatan kita, ya, akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari, yang pada akhirnya tidak bisa dijamin untuk masa yang akan datang untuk anak cucu kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, materi yang singkat ini mudah-mudahan ketemu Pak maksud dan tujuannya, yang akhirnya bisa kita teruskan minimal keluarga kita di rumah, ya, tetangga-tetangga kita dan keluarga kita di Kelurahan Rawabuaya. Satu itu bilang